Ardi memakai motor matic lama. Motor itu sudah menempuh lebih dari 80.000 kilometer. Ia tetap merawatnya dengan baik. Setiap minggu ia mengecek oli dan rem. Motor adalah sumber penghasilan utamanya. Malam itu hari Jumat, tanggal 12 Oktober. Waktu menunjukkan pukul 1.47. Jalanan mulai sepi. Hanya beberapa kendaraan lewat. Lampu jalan menyala redup di beberapa titik. Ardi berhenti di depan minimarket yang buka 24 jam. Ia membeli kopi sachet dan roti. Ia duduk di atas motor sambil membuka aplikasi driver. Beberapa menit tidak ada orderan. Ardi hampir memutuskan pulang. Lalu ponselnya berbunyi. Satu orderan masuk. Tipe orderan. Antar penumpang. Titik jemput berada di sebuah gang kecil di daerah Beji. Jarak dari posisi Ardi sekitar 2 km. Nama akun pemesan tertulis. Sari. Ardi menerima order itu. Ia menyalakan motor dan mengikuti peta di aplikasi. Jalan menuju gang itu semakin sepi. Rumah di kanan kiri terlihat gelap. Banyak penghuni sudah tidur. Ardi berhenti tepat di titik jemput. Gang itu sempit. Hanya cukup untuk satu motor. Di ujung gang ada pohon besar dan sebuah rumah tua. Cat dindingnya mengelupas. Ardi melihat sekeliling. Tidak ada orang. Ia menekan tombol chat di aplikasi. Sudah sampai di titik jemput. Tidak ada balasan. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah dari dalam gang. Seorang perempuan berjalan pelan keluar dari arah rumah tua itu. Ia memakai jaket abu-abu dan helm hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas. Perempuan itu berhenti di depan Ardi. "Driver ya?" tanyanya pelan. Ardi mengangguk. "Iya." "Tujuan kemana?" Perempuan itu duduk di belakang motor tanpa banyak bicara. Ardi melihat aplikasi. Titik tujuan berada di daerah Jalan Raya Bogor. Tepatnya di dekat pemakaman umum lama. Jarak sekitar 6 km. Ardi mulai berkendara. Sepanjang perjalanan perempuan itu tidak berbicara. Ia juga tidak memegang pegangan belakang motor. Ia duduk diam. Ardi merasa sedikit aneh. Biasanya penumpang akan memegang jaket atau pegangan motor. Angin malam terasa dingin. Jalan semakin kosong. Ardi mencoba membuka percakapan. "Mbak kerja shift malam?" Tidak ada jawaban. Ardi melirik kaca spion. Helm hitam masih menghadap lurus ke depan. Motor terus melaju. Beberapa menit kemudian Ardi merasa sesuatu yang ganjil. Motor terasa lebih ringan. Seolah tidak ada beban tambahan di belakang. Padahal tadi jelas ada orang yang naik. Ardi melirik lagi ke kaca spion. Perempuan itu masih duduk di sana. Ardi menghela napas. Ia menganggap perasaannya saja yang salah. Mereka hampir sampai di tujuan. Aplikasi menunjukkan titik antar berada di jalan kecil dekat pemakaman lama yang sudah jarang digunakan. Lampu jalan di sana banyak yang mati. Ardi memperlambat motor. Ia berhenti tepat di titik tujuan. "Sudah sampai, Mbak?" Tidak ada jawaban. Ardi menoleh ke belakang. Jok belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ardi langsung berdiri dari motor. Ia melihat ke kiri dan kanan jalan. Sepi. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara pagar. Tidak ada orang berjalan. Padahal beberapa detik lalu ia masih melihat penumpang di kaca spion. Ardi membuka aplikasi dengan tangan sedikit gemetar. Orderan itu masih aktif. Status menunjukkan penumpang masih dalam perjalanan. Ardi menelan ludah. Ia menekan tombol selesai perjalanan. Sistem menampilkan notifikasi aneh. Pembayaran tunai. Rp0. Lalu muncul satu pesan singkat dari akun pemesan. "Terima kasih sudah mengantar saya pulang." Ardi melihat kembali nama akun itu. Sari. Foto profilnya kosong. Ia mencoba membuka detail akun. Aplikasi tiba-tiba menutup sendiri. Angin malam berhembus dari arah pemakaman. Ardi menyalakan motor dan langsung pergi dari tempat itu. Saat ia sampai di jalan besar, ponselnya berbunyi lagi. Satu orderan baru masuk. Titik jemput sama persis dengan orderan sebelumnya. Nama akun yang sama. Sari. Ardi menatap layar ponsel cukup lama. Ia baru sadar satu hal. Di aplikasi, waktu pemesanan order pertama tercatat pukul 2.13. Padahal saat itu jam di ponselnya baru menunjukkan pukul 1.47.
Artinya order itu muncul dari waktu yang belum terjadi. Ardi merasakan dingin di punggungnya. Ia menolak order itu dan langsung mematikan aplikasi. Malam itu Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Namun kejadian itu belum selesai. Malam berikutnya, akun yang sama kembali muncul di layar ponselnya. Dan titik jemputnya selalu sama. Gang kecil di dekat rumah tua itu. Ardi tidak tidur nyenyak malam itu. Ia bangun beberapa kali. Ia terus memikirkan orderan dari akun bernama Sari. Pukul 2.13. Penumpang yang hilang di jalan dekat pemakaman lama. Pagi hari Ardi mencoba membuka kembali aplikasi driver. Riwayat perjalanan malam itu masih ada. Order dari akun Sari tercatat normal. Titik jemput di gang kecil daerah Beji. Titik antar di jalan dekat pemakaman lama di Jalan Raya Bogor. Ardi memperhatikan satu detail penting. Nomor telepon penumpang tidak terdaftar. Biasanya aplikasi menampilkan nomor sementara untuk komunikasi. Pada order itu tidak ada nomor. Ardi mencoba mencari informasi tentang lokasi jemput. Ia membuka peta digital. Ia memperbesar area gang itu. Di ujung gang terlihat sebuah rumah tua. Rumah itu berdiri di tanah yang cukup luas. Tidak ada bangunan lain di dekatnya. Ardi memutuskan mendatangi tempat itu siang hari. Pukul 14 Ardi datang ke daerah Beji. Suasana berbeda dengan malam. Banyak warga beraktivitas. Warung kecil buka di pinggir jalan. Ardi memarkir motor di dekat warung kopi. Ia memesan es teh. Lalu bertanya kepada pemilik warung. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Ardi menunjuk ke arah gang kecil. Pak, di ujung gang itu ada rumah tua ya? Pria itu mengangguk. Iya. Sudah lama kosong. Ardi bertanya lagi. Kosong sejak kapan? Pria itu berpikir sebentar. Sudah lebih dari 10 tahun. Ardi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba tetap tenang. Ada yang pernah tinggal di sana? Pria itu mengangguk pelan. Dulu ada perempuan tinggal di sana sama ibunya. Ardi menunggu penjelasan lebih lanjut. Pemilik warung melanjutkan cerita. Perempuannya kerja malam. Katanya kerja di kota. Pulang sering lewat tengah malam. Ardi langsung teringat penumpang semalam. Ia bertanya, namanya siapa Pak? Pria itu menjawab singkat, Sari. Ardi terdiam beberapa detik. Ia menatap gang kecil itu. Pemilik warung melanjutkan. 10 tahun lalu perempuan itu meninggal. Ardi menelan ludah. Kecelakaan? Pria itu menggeleng. Bukan. Katanya hilang. Ardi semakin fokus mendengar. Malam itu dia pesan ojek online. Tapi tidak pernah sampai rumah. Ardi merasa tubuhnya kaku. Pemilik warung melanjutkan cerita. Warga cari berhari-hari. Tidak ketemu. Ardi bertanya pelan. Lalu? Pria itu menunjuk ke arah jalan besar. Seminggu kemudian mayatnya ditemukan dekat pemakaman lama di Jalan Raya Bogor. Ardi langsung merasakan dingin di punggungnya. Lokasi itu sama dengan titik antar order semalam. Ia mencoba memastikan. Di dekat tikungan sebelum pemakaman. Pria itu mengangguk. Iya, di situ. Ardi diam cukup lama. Ia menghabiskan minumannya lalu berdiri. Sebelum pergi ia bertanya satu hal lagi. Rumah di ujung gang itu masih ada barangnya. Pemilik warung menggeleng. Sudah kosong lama. Tidak ada listrik. Tidak ada penghuni. Ardi mengucapkan terima kasih lalu berjalan menuju gang kecil itu. Siang hari gang itu terlihat biasa. Namun semakin mendekati ujung gang suasana terasa berbeda. Rumah tua itu berdiri tepat di depan pohon besar. Pintu rumah tertutup rapat. Ket tembok mengelupas. Jendela tertutup papan kayu. Ardi berhenti beberapa meter dari rumah itu. Ia melihat halaman depan. Rumput tumbuh tinggi. Tidak ada tanda kehidupan. Ardi mengeluarkan ponsel. Ia membuka aplikasi driver. Tidak ada orderan. Ia hampir berbalik pergi. Lalu ponselnya bergetar. Satu notifikasi masuk. Orderan baru. Ardi melihat layar. Nama akun pemesan. Sari. Titik jemput. Rumah tua di ujung gang. Waktu pemesanan. Pukul 2.13. Ardi melihat jam di ponselnya. Pukul 14.26 siang.
Namun order itu muncul dengan waktu yang sama seperti malam sebelumnya. Pukul 2.13. Ardi menatap rumah tua itu. Angin siang berhembus pelan. Pintu rumah itu tiba-tiba terbuka sedikit. Padahal tidak ada orang di sana. Ardi merasakan sesuatu mengawasinya dari dalam rumah. Layar ponsel kembali menampilkan pesan baru dari akun Sari. Mas, saya sudah menunggu. Ardi berdiri di depan gang. Ponselnya masih menampilkan order dari akun Sari. Waktu pemesanan tetap sama. Pukul 2.13. Padahal saat itu pukul 14.26 siang. Angin pelan bergerak di sekitar rumah tua. Pintu yang tadi terbuka sedikit kini diam. Tidak ada suara dari dalam. Ardi melihat lagi ke layar ponsel. Order itu masih aktif. Sistem menunggu driver datang ke titik jemput. Titiknya tepat di depan rumah tua. Ardi menimbang keputusan. Ia bisa menolak order itu. Ia bisa pergi, namun rasa penasaran lebih kuat. Ardi menyalakan motor. Ia masuk perlahan ke gang sempit itu. Motor berhenti sekitar 3 meter dari pintu rumah. Halaman dipenuhi rumput tinggi. Beberapa daun kering menumpuk di dekat teras. Ardi mematikan mesin motor. Suasana sangat sunyi. Tidak ada suara televisi dari rumah tetangga. Tidak ada suara orang berbicara. Ardi membuka fitur chat di aplikasi. Saya sudah sampai. Pesan terkirim. Beberapa detik kemudian balasan muncul. Tunggu sebentar. Ardi menatap pintu rumah. 1 menit berlalu. Tidak ada yang keluar. Ardi turun dari motor. Ia berdiri di dekat pagar kecil yang sudah berkarat. Ia memperhatikan rumah itu dengan lebih jelas. Jendela ditutup papan kayu. Cat dinding terkelupas. Beberapa bagian tembok retak. Ardi memanggil pelan. Mbak Sari? Tidak ada jawaban. Lalu ponselnya bergetar lagi. Pesan baru muncul. Mas, saya di belakang. Ardi membaca pesan itu 2 kali. Di belakang rumah. Ardi berjalan pelan melewati sisi rumah. Tanahnya lembab. Banyak daun jatuh. Di belakang rumah ada halaman kecil. Ada sumur lama yang sudah ditutup semen. Di sampingnya berdiri gudang kecil dari kayu. Pintu gudang terbuka sedikit. Ardi berhenti beberapa langkah dari pintu itu. Ia merasa udara di tempat itu lebih dingin. Ardi berbicara pelan. Mbak? Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu gudang. Pintu terbuka dengan suara pelan. Di dalam gudang hanya ada beberapa barang lama. Kursi rusak. Lemari kayu kecil. Kardus yang sudah lapuk. Ardi melihat ke lantai. Tanah di dalam gudang terlihat berbeda warna. Seperti pernah digali lalu ditutup kembali. Ardi merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Ponselnya kembali bergetar. Pesan baru muncul dari akun Sari. Mas sudah sampai? Ardi menjawab. Iya, saya di belakang rumah. Balasan muncul cepat. Bagus. Lalu 1 pesan lagi muncul. Tolong antar saya pulang. Ardi menatap layar. Ia mengetik balasan. Mbak di mana? Beberapa detik tidak ada balasan. Lalu muncul pesan pendek. Di situ. Ardi melihat sekeliling gudang. Tidak ada siapa-siapa. Angin tiba-tiba bertiup dari pintu belakang. Kardus tua di pojok gudang jatuh. Ardi terkejut dan mundur 1 langkah. Ponselnya kembali berbunyi. Order berubah status. Penumpang naik. Ardi langsung melihat jok belakang motor yang terparkir di depan rumah. Motor itu terlihat dari pintu gudang. Tidak ada orang di dekatnya. Namun aplikasi menunjukkan perjalanan sudah dimulai. Tujuan kembali muncul di layar. Jalan dekat pemakaman lama di Jalan Raya Bogor. Titik yang sama seperti malam sebelumnya. Ardi berjalan cepat ke depan rumah. Ia ingin memastikan sesuatu. Ia sampai di motor. Jok belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun layar ponsel menunjukkan perjalanan berjalan. Peta bergerak. Seolah motor sedang membawa penumpang. Ardi belum menyalakan mesin. Ia menelan ludah. Lalu suara pelan terdengar tepat di belakangnya. Mas, kita berangkat sekarang? Suara perempuan. Ardi berdiri kaku. Ia tahu suara itu berasal dari jok belakang motor. Padahal ia tidak melihat siapapun duduk di sana. Ardi memegang setang motor dengan tangan gemetar. Layar ponsel kembali menampilkan pesan baru. Mas, cepat ya.
Saya ingin pulang. Ardi masih berdiri di samping motor. Suara perempuan tadi terdengar jelas. Suara itu berasal dari jok belakang. Namun Ardi tidak melihat siapapun. Ponselnya menunjukkan perjalanan sudah dimulai. Titik tujuan tetap sama. Jalan dekat pemakaman lama di Jalan Raya Bogor. Ardi menarik napas panjang. Ia menyalakan mesin motor. Ia memutuskan mengikuti perjalanan itu. Ia ingin tahu akhir dari semua ini. Motor keluar dari gang kecil. Jalan utama terlihat lebih ramai dibanding siang tadi. Beberapa mobil lewat. Beberapa motor melintas. Ardi mencoba fokus berkendara. Namun beberapa detik kemudian ia merasa sesuatu di belakangnya. Motor terasa lebih berat. Seolah ada seseorang benar-benar duduk di jok belakang. Ardi tidak menoleh. Ia hanya melihat kaca spion. Kaca spion kiri memperlihatkan bahu jaket abu-abu. Ardi menahan napas. Penumpang itu terlihat di kaca spion. Helm hitam menutup wajahnya. Posisi duduknya sama seperti malam sebelumnya. Diam. Tidak bergerak. Ardi mencoba berbicara. Mbak mau lewat jalan besar atau jalan dalam? Tidak ada jawaban. Motor terus melaju ke arah Jalan Raya Bogor. Ardi melewati beberapa lampu merah. Lalu lintas tetap normal. Tidak ada orang lain yang terlihat memperhatikan penumpang di belakangnya. Ardi mulai merasa bingung. Jika ini hanya perasaannya, orang lain pasti melihat jok belakang kosong. Namun di kaca spion ia jelas melihat sosok itu. Perjalanan hampir selesai. Ardi mulai mendekati jalan kecil menuju pemakaman lama. Daerah itu sepi walau masih siang. Banyak pohon besar di pinggir jalan. Ardi memperlambat motor. Tiba-tiba penumpang di belakang berbicara. Mas, berhenti di depan tikungan. Suara itu pelan, namun jelas. Ardi mengikuti arah itu. Motor berhenti di depan tikungan jalan kecil. Di sebelah kanan terlihat pagar besi pemakaman lama. Catnya sudah pudar. Rumput tumbuh tinggi di sekitar pagar. Ardi mematikan mesin motor. Ia mencoba berbicara lagi. Sudah sampai, Mbak? Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar kalimat pelan dari belakang. Mas, lihat ke kiri. Ardi menoleh ke arah kiri jalan. Di sana ada tanah kosong kecil di samping pemakaman. Tanah itu terlihat tidak rata. Ada bagian tanah yang warnanya berbeda. Penumpang itu kembali berbicara. 10 tahun lalu saya berhenti di sini. Ardi tidak menjawab. Suara itu melanjutkan. Saya pesan ojek untuk pulang. Angin pelan melewati jalan itu. Saya turun di tikungan ini. Ardi masih melihat tanah kosong itu. Suara perempuan itu berubah lebih pelan. Mas, lihat tanah itu. Ardi memperhatikan lebih jelas. Di tanah itu ada batu kecil. Batu itu dipasang seperti tanda. Penumpang di belakang kembali berbicara. Di bawah sana tubuh saya ditemukan. Ardi langsung merasakan dingin di lehernya. Ia menoleh cepat ke kaca spion. Penumpang itu masih terlihat. Namun wajahnya kini sedikit terbuka. Helmnya miring. Kulit wajahnya pucat. Matanya kosong. Ardi langsung menoleh kembali ke depan. Suara perempuan itu terdengar lagi. Mas, saya tidak pernah sampai rumah. Ardi tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa detik kemudian penumpang itu berkata lagi. Driver yang mengantar saya waktu itu berhenti di sini. Ardi menelan ludah. Dia bilang motor rusak. Angin semakin terasa dingin. Dia menyuruh saya turun. Ardi memegang setang motor lebih kuat. Suara itu melanjutkan. Setelah itu dia menyerang saya. Ardi menatap tanah di samping pemakaman. Suara itu kini terdengar sangat dekat. Mas, saya tidak bisa pulang. Ardi merasakan sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Sentuhan dingin. Lalu kalimat terakhir terdengar. Mas, bantu saya menemukan dia. Ponsel Ardi tiba-tiba bergetar. Notifikasi baru muncul di layar. Riwayat perjalanan lama muncul otomatis. Order 10 tahun lalu. Nama driver yang mengantar sari malam itu muncul di layar. Ardi melihat nama itu. Ia langsung membeku. Nama driver itu sama dengan nama ayahnya. Ardi menatap layar ponselnya. Nama driver pada riwayat perjalanan lama itu jelas terbaca. Nama itu milik ayahnya. Hadi, ayah Ardi pernah menjadi pengemudi ojek pangkalan.
Ia bekerja di daerah sekitar Jalan Raya Bogor. Itu terjadi lebih dari 10 tahun lalu. Ardi menelan ludah. Ia tidak langsung menoleh ke belakang. Ia masih merasakan keberadaan penumpang di jok motor. Suara perempuan itu terdengar lagi. Mas sudah lihat namanya? Ardi menjawab pelan. Iya. Angin bergerak pelan dari arah pemakaman. Daun kering bergeser di aspal. Ardi memberanikan diri melihat kaca spion. Sosok perempuan itu masih ada? Helmnya kini sedikit terangkat. Wajahnya pucat. Mata kosong menatap lurus. Ardi bertanya, Mbak Sari? Sosok itu menjawab pelan. Iya. Ardi mencoba tetap tenang. Mbak kenal driver itu? Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu suara itu kembali. Dia orang terakhir yang saya temui. Ardi merasakan napasnya berat. Ia mencoba mengingat masa lalu. 10 tahun lalu ia masih remaja. Ayahnya sering pulang larut malam. Kadang membawa uang lebih dari biasanya. Namun satu kejadian masih ia ingat dengan jelas. Suatu malam ayahnya pulang dengan pakaian kotor. Ia terlihat gelisah. Beberapa hari setelah itu ayahnya berhenti menjadi tukang ojek. Tidak lama kemudian ayahnya pindah kerja ke luar kota. Ardi menatap jalan di depannya. Mbak tahu siapa yang melakukan itu? Suara perempuan itu menjawab. Saya tidak sempat melihat jelas. Ardi menatap layar ponselnya lagi. Riwayat perjalanan itu menampilkan satu detail lain. Tanggal kejadian. Lokasi berhenti. Semua cocok dengan cerita warga dan cerita yang ia dengar tadi siang. Ponselnya kembali bergetar. Aplikasi menampilkan satu pesan baru dari akun Sari. Tolong temukan kebenarannya. Ardi memejamkan mata sebentar. Ia sadar satu hal penting. Jika ayahnya benar driver yang mengantar Sari malam itu, hanya ayahnya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ardi berkata pelan. Mbak, saya akan cari tahu. Beberapa detik suasana menjadi sangat sunyi. Lalu suara perempuan itu terdengar lebih lembut. Terima kasih. Ardi melihat kaca spion lagi. Jok belakang kosong. Sosok itu sudah tidak ada. Hanya angin yang bergerak di jalan dekat pemakaman. Layar ponsel menunjukkan perjalanan selesai. Pembayaran tunai. 0 rupiah. Ardi menyalakan motor dan pergi dari tempat itu. Namun pikirannya tidak tenang. Malam itu ia pulang lebih cepat. Ia membuka kembali kotak lama milik ayahnya yang tersimpan di rumah. Di dalamnya ada beberapa foto lama. Ada juga buku catatan kecil. Ardi membuka halaman demi halaman. Di salah satu halaman ada catatan tanggal. Tanggal yang sama dengan hari hilangnya Sari. Di bawahnya tertulis satu kalimat pendek. Saya tidak sengaja melihat sesuatu malam itu. Ardi membaca kalimat berikutnya. Ada 2 orang di tikungan pemakaman. Mereka menyerang penumpang saya. Ardi berhenti membaca. Ia membalik halaman berikutnya. Saya takut melapor. Mereka mengenal saya. Ardi memegang buku itu lebih kuat. Kalimat terakhir tertulis di halaman itu. Jika suatu hari kebenaran muncul, saya berharap keluarga perempuan itu tahu saya tidak meninggalkannya. Ardi menutup buku itu perlahan. Ia mengerti sesuatu. Ayahnya bukan pelaku. Ayahnya saksi yang ketakutan. Ponsel Ardi tiba-tiba berbunyi lagi. Satu notifikasi muncul di aplikasi driver. Order baru. Nama akun pemesan. Sari, jemput. Gang rumah tua di Beji. Namun kali ini ada pesan tambahan. Mas, terima kasih. Sekarang saya sudah pulang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ardi kembali ke jalan dekat pemakaman lama. Ia membawa buku catatan ayahnya. Ia menyerahkannya kepada ketua RT di daerah itu agar keluarga Sari mengetahui kebenarannya. Warga akhirnya mengetahui bahwa Sari bukan hilang tanpa jejak. Ada 2 pelaku yang pernah terlihat di sekitar tikungan pemakaman pada malam itu. Kasus lama itu kembali dibicarakan. Sejak hari itu akun misterius bernama Sari tidak pernah muncul lagi di aplikasi Ardi. Namun setiap kali Ardi melewati jalan itu saat tengah malam, ia selalu memperlambat motornya. Ia ingat satu hal penting dari kejadian itu. Tidak semua penumpang ingin pergi jauh. Ada yang hanya ingin pulang.